Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febrianti dari Pendidikan Akuntansi semester 5 membuat video ini untuk mengambil nilai akhir mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, dosen pengampu Ibu Diana Widi Rahmawati, SIP MM. Kali ini saya akan memaparkan materi pada bagian bab 12, yaitu analisis rasio. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifan. Dalam kata arti lain, rasio keuangan itu pengamatan pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dengan tujuan untuk menilai suatu kinerja laporan keuangan tersebut di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu keunggulan analisis rasio. Di sini ada beberapa keunggulan analisis rasio. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Langsung saja ke materi inti, yaitu jenis rasio. Di sini ada 4 jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio profitabilitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Dan yang terakhir, rasio aktivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Di sini, rasio likuiditas ada 3 rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Yang ditanyakan yaitu current rasio atau rasio lancarnya. Tadi rumusnya kan udah dijelasin. Current rasio itu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Di sini udah tertera ya. Aktiva lancarnya 10 juta, kewajiban lancar 5 juta. Kewajiban itu sama aja dengan hutang. Maka 10 juta bagi 5 juta yaitu 2. Tadi nilainya 2. Maka perusahaan tersebut dikatakan mampu atau bagus dalam kesanggupannya dalam melunasi kewajibannya, karena nilainya atau hasilnya tadi di atas 1. Jika di bawah 1, maka perusahaan tersebut dipertanyakan dalam soal melunasi kewajiban hutang si perusahaan tersebut. Rumus yang kedua yaitu ada cash ratio atau rasio kas. Rumusnya kas dikurangin surat berharga dibagi hutang lancar. Supaya lebih jelas seperti tadi, kita langsung ke contoh soal. Jadi ada suatu perusahaan nih, perusahaannya Maju Jaya, memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, inventarisnya 2 juta, dan kewajiban lancarnya itu senilai 6 juta rupiah. Maka rasionya yaitu 20 juta dikurangin 2 juta dibagi 6 juta, maka hasilnya 3. Dari hasil tersebut, kita bisa menilai si perusahaan tersebut dalam keadaan baik karena nilainya di atas. Rumus yang ketiga yaitu ada quick ratio atau rasio lancar. Rumusnya aktiva lancar dikurangin persediaan dibagi hutang lancar. Baiklah, langsung ke contoh soal. Di sini, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta rupiah, ada persediaan 3 juta rupiah, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta rupiah. Maka rasio cepatnya yaitu
5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta, maka hasilnya 1,6. Dari hasil tersebut, perusahaan ini dikatakan dalam keadaan baik karena hasilnya di atas 1. Jika di bawah 1, seperti yang sudah saya jelaskan hanya materi tadi, ini saja yang saya maka sampaikan. perusahaan tersebut Bila ada tidak dalam kata, keadaan saya bagus. minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.